Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Siti Zahra dengan NIM 2215240252 dengan nama bagus Kotlin 37. Di sini saya akan membuat video resum hasil materi Sekolah Revolusi 1. Yang pertama ada penjelasan mengenai keorganisasian dan manfaatnya. Organisasi merujuk pada kumpulan orang yang terlibat dalam mengejar tujuan yang telah ditentukan atau memiliki tujuan yang sama. Nah, organisasi itu nggak sama kayak event organizer. Kalau organisasi itu dilakukan untuk kepentingan saat ini dan juga masa depan. Sedangkan event organizer dilakukan yang terpenting hanya terlaksana saja gitu. Poin penting dari organisasi yang pertama ada job design, yang kedua ada control of chain of command, yang ketiga ada plan and goals. Organisasi itu penting untuk meningkatkan public speaking atau komunikasi, lalu untuk bersosialisasi dan juga mendapatkan koneksi. Di dalam organisasi sendiri terdapat komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu sikap untuk memberi, menerima, dan menyampaikan informasi, baik dalam berbicara atau menulis, dan mendengarkan atau membaca. Lalu selanjutnya ada penjelasan sejarah Himakom dan pembahasan bagaimana regenerasi Himakom. Himakom sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1987 dengan nama Himakom Politeknik ITB, lalu selanjutnya berganti pada tahun 2005 menjadi Himakom Politeknik Negeri Bandung. Untuk regenerasi Himakom sendiri, Himakom punya dibilang tradisi ya bisa gitu ya, kayak regenerasi itu penurunan budaya dan memperbaikinya. Himakom sendiri punya namanya penurunan nama bagus yang bertujuan untuk menghindari bullying. Nah, moto Himakom sendiri itu dari dulu ingin menghilangkan ketakutan atau senioritas yang mana akan menghilangkan rasa respect terhadap kakak tingkat. Lalu ada organisasi dan relevansinya di era saat ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian generasi organisasi, organisasi juga membutuhkan revolusi. Tujuannya adalah agar organisasi atau himpunan dapat menyesuaikan dengan zaman, harus dapat relevan dengan zaman sekarang. Penting juga untuk diketahui bahwa organisasi yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan, mengadopsi teknologi baru, dan menjaga integritas serta tujuan organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai Badan Legislatif Himakom, yaitu MPA. MPA Himakom Polban adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. MPA memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi aspirasi, legislasi, yudikasi, mediasi, dan juga pengawasan. MPA Himakom Polban juga berhak mengadakan sidang. Yang pertama yaitu ada sidang paripurna, sidang umum, dan juga sidang istimewa. MPA Himakom Polban juga berhak mengadakan GBKH atau Garis Besar Kebijakan Himpunan. GBKH sendiri ditetapkan oleh MPA Himakom Polban setiap kepengurusannya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Lembaga Eksekutif Himakom Polban merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Kabinet Himakom Polban saat ini tuh Kabinet Dharma Revolusi. Nah, kenapa namanya revolusi? Karena revolusi merupakan perubahan dari sosial maupun budaya yang berlangsung cepat dan melibatkan poin utama dari dasar atau kehidupan. Jadi, Kabinet Dharma Revolusi ini menjadi suatu titik perubahan untuk Himakom Polban. Selanjutnya ada penjelasan birokrasi Adkes.
Birokrasi Adkes merupakan sistem yang berhubungan dengan manajemen dan penyelenggaraan administrasi yang berhubungan seperti dengan surat-surat, proposal, lalu LPJ. Yang pertama yaitu surat. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Terdapat beberapa jenis surat yang sering dibuat untuk menunjang kegiatan mahasiswa. Yang pertama yaitu surat permohonan, yang kedua surat pernyataan, yang ketiga surat undangan, lalu yang terakhir surat keterangan. Adapun alur revisi proposal dan juga alur pengajuan proposal dan LPJ. Yang pertama, revisi proposal dan LPJ kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen proposal dan LPJ kegiatan. Berikut merupakan alur revisi dokumen proposal dan LPJ. Yang pertama dari sekretaris program kerja, lalu ke ketua biro adkes, selanjutnya ke sekretaris umum himpunan, lalu ketua himpunan, yang terakhir sekretaris umum BEM, lalu pembina himpunan. Nah, setelah dokumen proposal dan LPJ bebas dari revisi, proposal dapat mulai dilakukan tanda tangan untuk dilakukan pengajuan. Lalu yang kedua ada alur pengajuan proposal dan LPJ. Pengajuan proposal dan laporan kegiatan dapat dimulai jika dokumen yang sudah dibuat sesuai format dan bebas dari revisi. Berikut merupakan alur birokrasi proposal dan laporan kegiatan. Yang pertama, ketua pelaksana, yang kedua ketua himpunan, yang ketiga pembina himpunan, keempat ketua jurusan, 5 ketua BEM, lalu 6 WD3 yang disubmit melalui Google Form. Pada pengajuan proposal kegiatan, WD3 akan mengeluarkan lembar disposisi yang menyatakan apakah proposal kegiatan tersebut diterima, perlu diperbaiki, atau bahkan ditolak. Lalu selanjutnya ada penjelasan birokrasi keuangan. Birokrasi keuangan ialah proses yang berkaitan dengan perancangan rencana anggaran atau RAB yang merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan sebuah program kerja. Proses RAB ditunjukkan sebagai pedoman anggaran pelaksanaan proker. RAB sendiri memiliki dua tujuan, yaitu mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan proker. Lalu yang kedua yaitu supaya proker yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Lalu ada dua macam dokumen dalam birokrasi keuangan. Yang pertama ada surat pertanggungjawaban atau SPJ. SPJ ini adalah bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, penatausahaan keuangan, dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Lalu yang kedua ada kwitansi. Selanjutnya ada proses pencairan dana. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi ini diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada keuangan Polban. Lalu yang kedua ada SPJ. SPJ sendiri diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kemahasiswaan Polban. Lalu ada alur proses pencairan dana. Yang pertama ada kwitansi pembelian asli. Yang kedua ada fotokopi 1 kali semua kwitansi pembelian asli. Yang ketiga ada menyerahkan kwitansi asli ke manajemen. Yang keempat ada meminta kembali tanda tangan dan cap. Yang kelima itu untuk kwitansi Polban dari pihak penjual meminta kembali tanda tangan dan cap untuk kwitansi Polban dari pihak penjual. Yang keenam ada ormawa mendapatkan kwitansi dari Polban. Ketujuh menyerahkan kembali kwitansi asli dan kwitansi Polban ke manajemen. 8 selesai. Selanjutnya ada penjelasan birokrasi sertifikat. Untuk alur pembuatan sertifikat sendiri yang pertama yaitu adanya surat pengajuan permohonan pembuatan sertifikat. Nah, ada macam-macam ya kegiatannya. Yang pertama yaitu kegiatan proker BEM. Ini alur tanda tangan suratnya yaitu pertama ketuplak, kedua KBEM dan pembina ormawa, yang ketiga ada wadir. Lalu kegiatan kedua yaitu kegiatan ormawa. Alur tanda tangan suratnya yang pertama yaitu ketuplak, kedua pembina ormawa, yang ketiga wadir. Lalu kegiatan yang ketiga itu kegiatan jurusan. Nah, alur tanda tangannya yaitu yang pertama ketuplak, kedua pembina ormawa dan kajur, ketiga ada wadir. Nah, surat tersebut dikirimkan ke Google Form melalui link
s.id/layanan kemahasiswaan, lalu dikirimkan ke email wadir3@polban.ac.id. cc kemahasiswaan@polban.ac.id, memakai email resmi Ormawa. Lalu langkah selanjutnya yaitu kirim desain. Selanjutnya, kirim desain sertifikat dengan format file .cdr, .psd, atau .ai, atau link share Canva, dan tambahan list picture dengan format PNG dan font. Lalu yang ketiga ada kirim data penerima dalam bentuk Excel dengan kolom. Yang pertama ada nomor sertifikat, lalu nama lengkap, lalu NIM atau NIK, lalu selanjutnya jabatan, dan terakhir sebagai contoh sebagai peserta atau narasumber atau panitia dan lain-lain. Nah, setelah surat permohonan masuk dan telah mendapat disposisi atau persetujuan, maka akan dikirim nomor sertifikat, QR code, validasi QR code. Nah, setelah e-sertifikat selesai diperbanyak nih, nah diharapkan untuk mengirimkan e-sertifikat yang sudah jadi ke dalam folder dengan kisaran 250 KB atau file ke email kemahasiswaan@polban.ac.id. Sekian resume materi SR1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.